Inilah para kadang binasiku sekalian, putra kekudangane Rama Sami. Tidak lama lagi kita akan menyaksikan sebuah peristiwa yang sangat besar, yang sepanjang sejarah peradaban kehidupan manusia itu belum pernah terjadi. Yaitu kita kan sering dapat kabar ya. Kita sering mendapatkan kabar dari orang-orang yang senang memberi kabar. Namun setiap kabar yang kita terima itu selalu kabar yang mengerikan, kabar yang menakutkan. Nyaris tidak ada kabar yang membuat kita itu tenang, nyaman. Ada kabar lagi mengerikan, ada kabar lagi menakutkan, ada kabar lagi mengerikan, selalu seperti itu. Dan malam ini saya akan memberikan kabar bahagia. Apakah kabar bahagia itu? Kabar tentang pembukaan portal besar atau pembukaan pintu masuk yang sangat besar menuju ke peradaban baru atau zaman kejayaan atau zaman keemasan yang suci lagi sempurna. Jadi dimulai dari pembukaan portal besar inilah seluruh orang-orang yang menyukai kebajikan dan mau melakukan kebajikan itu dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup akan terangkat derajatnya, akan meraih kemenangan, akan mendapatkan kejayaan. Dan saat yang selama ini kita nantikan bersama, yang selama ini diperjuangkan oleh para leluhur kita dari bangsa dewata atau dari bangsa para dewa, akan dibuka pada hari ke-19 yang jatuh pada tanggal 17. Nah, portal atau pintu gerbang besar memasuki peradaban baru menuju zaman kejayaan yang suci ini mulai dibuka. Dan benar-benar akan dibuka yang jatuh pada tanggal 21 pembukaan portal besar peradaban baru menuju zaman kejayaan yang suci ini. Ini hanya dapat disaksikan atau hanya dapat diketahui oleh seluruh manusia hidup yang menyukai kebajikan dan mau melakukan kebajikan itu dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup. Sedangkan mereka-mereka yang tidak menyukai kebajikan dan enggan atau tidak mau sama sekali melakukan kebajikan, lebih memilih
sirik, iri, dengki, bully, fitnah, dendam, mencari-cari kesalahan orang lain, menghakimi, tidak bisa, sama sekali tidak bisa menyaksikan portal besar yang terbuka. Yang dapat menyaksikan terbukanya portal besar peradaban baru menuju zaman kejayaan yang suci, itu hanya orang-orang yang menyukai kebajikan dan mau melakukan kebajikan itu dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang itu. Soal dia bisa melalui pintu gerbang itu atau portal tersebut, saya tidak tahu. Namun yang pasti, yang bisa menyaksikan dan bisa melalui portal besar peradaban baru ini hanya putra kekudangane Rama. Hanya putra kekudangane Rama. Namun kalau yang bisa menyaksikan, yang bisa mengetahui terbukanya portal besar peradaban baru ini, seluruh manusia yang menyukai kebajikan dan mau melakukan kebajikan. Kalau yang mengetahui, kalau yang dapat melihat maksudnya. Namun yang bisa melihat dan bisa memasuki pintu gerbang ini, bisa melalui pintu gerbang ini, hanya putra kekudangane Rama. Maka jadilah panjenengan sebagai putra kekudangane Rama. Karena ketika portal besar ini terbuka, di sini akan diketahui mana putra kekudangane Rama, mana putra Rama. Pembukaan portal besar peradaban baru menuju zaman kejayaan yang suci ini akan disambut 8 elemen besar semesta alam di 8 penjuru mata angin, dan akan dirayakan secara besar-besaran oleh para leluhur kita dari bangsa para dewata atau para dewa, sebagai ucapan syukur dan kebahagiaan bahwa apa yang selama ini diperjuangkan dengan berbagai macam pengorbanan pada akhirnya menang. Lah, inilah yang saya maksud sebagai kedaulatan Rama yang pernah saya informasikan di beberapa video. Jadi ada beberapa video, entah beberapa bulan yang lalu saya pernah memberikan informasi terkait zaman kedaulatan Rama. Nah, zaman kedaulatan Rama inilah yang saya maksud sebagai zaman kejayaan yang suci, di mana kehidupannya sama sekali tidak ada kejahatan. Di dalam kejayaannya sama sekali tidak ada kejahatan, sama sekali tidak ada keburukan. Tidak ada kemiskinan, tidak ada penyakit, tidak ada kegagalan, tidak ada stres, pusing, dan lain sebagainya. Yang ada hanya kebahagiaan, yang ada hanya ketentraman, yang ada hanya kesempurnaan. Ketika Rama berdaulat, ketika Rama jumeneng menguasai alam semesta, semenjak zaman kakek moyang kita ada, kita sebagai anak cucu keturunannya itu memiliki musuh abadi.
musuh abadi ini adalah musuh yang tidak menyukai kebajikan dan tidak mau melakukan kebajikan. Nah, kejadian ini terjadi sejak zaman kakek moyang kita Adam, yang pada akhirnya seperti yang pernah sudah saya informasikan, hingga pada akhirnya bangsa manusia menjadi dua golongan. Satu, golongan bangsa Barata atau para dewa yang menyukai kebajikan dan mau melakukan kebajikan, dan satu golongan lagi adalah bangsa Denawa atau bangsa Asura yang tidak menyukai kebajikan dan tidak mau melakukan kebajikan. Nah, permusuhan ini terjadi sejak dari zaman kakek moyang kita ada hingga saat ini, sebab itu disebut sebagai musuh abadi. Lah, musuh abadi kita ini bermula dari sebutan sebagai Ajajil, yang kemudian setelah kakek moyang kita turun ke bumi berubah menjadi sebutan iblis. Ajajil atau iblis, jika seluruh kekuatannya ini bersatu, maka dia akan berubah sebutan lagi menjadi Dajjal. Lah, Dajjal ini adalah alat penghancur milik Tuhan yang nanti akan digunakan jika keseimbangan alam semesta ini tidak terjadi. Jadi simpelnya, jika kehidupan alam semesta ini tidak seimbang, lebih banyak kejahatannya dibanding kebajikannya maksudnya, maka Tuhan akan mengganti kehidupan di dunia ini, dan alat penggantinya adalah Dajjal. Jadi kalau pekerja infrastruktur dekolektor apa itu kontraktor, Dajjal ini sama dengan bulldozer-nya, gusur rata. Nah, untuk agar supaya alam semesta ini, kehidupan di dalam alam semesta ini agar menjadi seimbang, maka sebagai seorang putra kekudangan Romo, antara bangsa Asura dengan bangsa Barata ini harus dimanunggalkan, baru bisa seimbang. Jika keduanya tidak dimanunggalkan, maka keseimbangan ini tidak akan pernah terjadi. Semisal contoh, lebih banyak kebaikannya tetap akan dimusuhi oleh yang tidak menyukai baik, apalagi lebih banyak keburukannya. Artinya tidak akan pernah terjadi keseimbangan. Agar supaya bisa terjadi keseimbangan di dalam alam semesta, maka yang harus dilakukan oleh seorang putra kekudangan Romo adalah memanunggalkan keduanya. Nah, ini tanggung jawab kita sebagai putra kekudangan Romo. Dengan memanunggalkan keduanya, maka kedaulatan Romo akan jumeneng.